Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Semansa History Channel. Hari ini kita akan belajar tentang Perang Dingin ya. Cold War bagian yang kedua. Masih dibahas oleh Seno Iqlal Zamar. Silakan Seno. Ya, ini bagian yang kedua, demokrasi versus komunisme. Ya. Jadi lebih membahas tentang apanya bedanya dengan yang bagian pertama. Ini ya, kalau yang bagian pertama itu lebih kita bahas tentang USA-nya, Amerikanya. Kalau yang bagian kedua kita akan bahas tentang dari segi Uni Sovietnya, USSR-nya. Ada apa ini yang bisa dikaji dari Uni Soviet? Ya, ini yang pertama ada Pakta Warsawa atau Warsaw Pact. Ini lebih dikenal dengan perjanjian persahabatan, tentunya untuk menyaingi NATO setelah NATO. Tapi ini organisasi militer ya? Iya, militer. Pertahanan dari beberapa negara yang menjadi satelit. Kebanyakan memang dari Eropa Timur yang menjadi anggotanya. Dan dibentuk pada 14 Mei tahun 1955 ya, dan sementara NATO sendiri dibentuk tahun 49 ya. Jauh ya. Jauh. Tapi ini adalah sebagai penyeimbang juga penyeimbang dari kubu lawannya. Ya. Seperti diketahui bahwa Perang Dingin itu kan memang banyak penyeimbang dari kedua belah pihak ya, sehingga memunculkan suasana yang balance of power ya, bahwa ini salah satu bentuk penyeimbang untuk mewujudkan balance of power. Dan ada yang beda nih dari NATO, ini ada tanggal diakhirinya di Warsawa, bukan NATO dibubarkannya. Ada yang beda nih dari NATO. Kalau NATO kan belum bubar, masih eksis, masih sangat kuat. Sedangkan kalau Pakta Warsawa dibubarkan 1 Juli tahun 1991 dan ini memang itu Ibu sepakat untuk membubarkan. Iya, negara anggotanya sepakat untuk membubarkan seiring dengan runtuhnya Uni Soviet. Dan kebanyakan setelah dibubarkan mereka berbondong-bondong masuk ke NATO. Wah. Berbondong-bondong masuk ke NATO. Iya. Akan dibahas nanti oleh pertemuan yang lainnya. Video selanjutnya akan dibahas lebih rinci lagi. Nah, ini ada peta Uni Soviet di mana seperti yang kita tahu, ini jangan berpersepsi bahwa segede ini itu dekat kutub utara ya. Ini karena ada wilayah yang dekat kutub utara. Jadi ini yang sebelah hunian penduduk Soviet kebanyakan di bagian barat, di sebagian sini ya, bagian barat dan bagian selatan. Selatan ya. Bagian selatan, kemudian di bagian timur mau ke utara itu malah es semua. Karena kutub ya. Karena kutub. Dan karena kutub dan banyak pelabuhan yang ditutup oleh es ini, memang akhirnya Uni Soviet punya politik air hangat. Oh, berarti politik air hangat itu politik untuk mencari pelabuhan-pelabuhan yang bebas es. Karena emang kondisi seperti ini. Dia punya angkatan perang yang hebat, tapi pelabuhannya tertutup es. Nah, untuk Amerika untuk menyaingi politik air hangat ini akhirnya membendung ya Bu, containment tadi. Iya, dia perlu melakukan politik containment untuk mencegah supaya tidak ada lagi perluasan. Karena banyak kan perluasannya bisa perluasan dalam bentuk negara, bisa perluasan dalam bentuk laut yang tidak tertutup oleh es gitu kan. Nah, maka incaran Turki dan Yunani itu memang sempurna sekali karena di daerah itulah akan masuk ke Laut Tengah ya, Laut Mediteran. Sehingga politik containment itu satu sisi untuk memotong komunis, lain sisi juga untuk memotong supaya politik air hangat itu tidak jalan. Kemudian di bidang ekonomi ada Molotov Plan. Molotov Plan ini jadi gini, pada saat Marshall Plan muncul, Uni Soviet sempat ditawarin sama Amerika Serikat. Uni Soviet mau mengambil atau menerima Marshall Plan atau tidak, dan
tentunya gengsi ya Bu, masa dari lawan diambil. Nah, akhirnya membentuk sendiri. Petingginya itu Molotov itu membentuk sendiri tentang ekonomi mereka sendiri, yaitu Molotov Plan yang terutama untuk membantu negara-negara satelitnya ya, iya, di Eropa Timur, termasuk Jerman Timur. Nah, kemudian ada Council for Mutual Economic. Ini itu berarti kayak NATO diluaskan jadi mutual. Tapi ini security. Ekonomi sifatnya. Iya, ekonomi. Nah, ini juga diluaskan lagi dari Molotov Plan, diperluaskan lagi ke Comecon yang berdiri dari tahun 49 sampai 91 pada saat. Ini juga sama untuk membantu negara-negara satelit Uni Soviet, terutama di Eropa Timur. Iya, di bidang ekonomi. Dan ini sampai 91 ya selesai. Pokoknya seiring dengan hancurnya Uni Soviet, memang beberapa organisasi yang mendukungnya selesai. Ya. Dan mungkin ini menjadi jawaban bahwa komunis itu tidak terlalu laku sekarang. Iya, karena terlalu laku. Dan bagi Indonesia sendiri bahaya laten. Ya, bahaya laten. Tapi masih ada ya Bu, sekarang yang masih. Iya, beberapa negara masih ada, seperti Tiongkok, cuman Korea Utara. Berbeda gitu ya Bu, enggak kayak komunis. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Karena benar negara ini negara tirai besi. Tirai besi itu Uni Soviet. Nggak ada yang bisa mengintip gitu di dalamnya. Itu kayak apa komunis Uni Soviet. Kemudian ini ada pemimpin-pemimpin yang berpengaruh. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa di Soviet itu ada sekjen, pemimpin partai, ada juga presiden, dan tentunya beda. Dan lebih kuat mana? Malah lebih kuat pemimpin partainya, karena di sini benar-benar partai tunggal. Jadi untuk memunculkan kebijakan, membentuk kebijakan itu lebih dominan, yang berpengaruh, sangat berpengaruh itu sekjennya. Nah, di sini ada 7 sekjen. Yang pertama Vladimir Lenin tahun 1917 sampai 22. Ini tentunya nggak asing ya Bu. Semua tahu Lenin. Uni Soviet. Pembentuk Uni Soviet. Dia yang revolusi Bolshevik sekaligus mengakhiri Menshevik, ya. Dan pemimpin Uni Soviet yang pertama. Ya. Vladimir Ilyich Lenin. Ada Ilyich-nya. Nama lengkapnya cuman Vladimir. Terkenalnya Lenin. Ya. Kemudian ada Joseph Stalin. Ini pengganti dari Lenin. Ya. Menjabat dari 1922 sampai 1953. Berarti ini masuk ke perang dingin ya Bu. Joseph Stalin, karena perang dingin kan. Kalau ini kan meletakkan dasar-dasar komunisnya ini. Iya. Ini ada dasar komunisnya. Nah, ini kita masuk ke perang dingin. Ini udah masa perang dingin, semua udah masa perang dingin semuanya. Terus ini juga kan masa PD1, PD2. Iya, ini PD2. Kalau PD1-nya Lenin. Ya. PD1 kan 1914, 1919. Ya, berarti masa Lenin. Kalau PD2 1939 sampai 45, berarti di sini adalah sudah Stalin. Ya. Kemudian ada Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev itu yang termasuk 3K. 3K itu Khrushchev, Karno, dan Kennedy. Kok bisa? Ini yang disebut-sebut sebagai tokoh-tokoh yang paling berpengaruh. Oh, begitu. Ada literaturnya ya? Ada. Yang kayak simpang siur lah, kayak disebut sebagai 3 tokoh literatur. Yang tokoh seperti paling berpengaruh gitu lah. Saat itu. Saat itu. Ini menjabat tahun 1953 sampai 1964. Kemudian digantikan oleh Leonid Brezhnev tahun 1964 sampai 1982. Kemudian digantikan oleh Yuri Andropov yang memang gak lama, dari 1982 sampai 1984. Dan digantikan lagi oleh Konstantin Chernenko, sama gak lama, malah lebih singkat dari sebelumnya. Ini dari 1984 sampai 1985, cuma 1 tahun.
Kemudian ini nih yang puncaknya Uni Soviet itu mau runtuh, berarti munculnya tokoh ini Mikhail Gorbachev yang menjabat dari 1985 sampai 1991. Ya, ini adalah memang pemimpin Uni Soviet, tepatnya adalah sekjen komunisnya, karena komunis merupakan partai tunggal di Uni Soviet. Ya. Dan ini Stalin, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev ini adalah tokoh yang sangat penting, karena tokoh inilah yang memberi definisi yang beda antara komunis Uni Soviet dengan komunis Cina. Dia menteorikan bahwa komunis Cina itu memang komunis yang diperkuat karena kekuatan petani, sedangkan komunis gaya Uni Soviet adalah dari kekuatan buruh, ya kan. Termasuk Nikita Khrushchev ini juga yang kiprah konflik di Kuba itu juga sangat kuat sekali, Nikita Khrushchev. Kemudian Leonid Brezhnev, tokoh ini luar biasa untuk anggaran militernya. Dia memberi anggaran militer yang terlampau tinggi, dan pada masa dia itu banyak sekali kasus-kasus di negara satelit yang harus diselesaikan dengan mengerahkan kekuatan militer Uni Soviet, sehingga ekonomi Uni Soviet itu menjadi tumbang ya. Dan ternyata tokoh-tokoh setelahnya tidak bisa mengatasi keadaan. Baru kemudian dunia betul-betul terperanjat ketika Mikhail Gorbachev mengeluarkan 3 kata istimewanya, ya, glasnost, perestroika, dan demokratisasi. Nah, dunia baru sadar bahwa ternyata Uni Soviet itu tidak segagah yang dibayangkan. Jadi ibarat kayak singa tua gitulah ya. Singa tapi udah nggak mampu berbuat apa-apa. Ya. Ending semuanya emang pada tokoh Mikhail Gorbachev. Iya. Nah, ini kemudian ya balance of power-nya ini. Balance of power, keseimbangan kekuatan antara dua negara besar adidaya ini. Yang pertama dari persaingan dalam bidang nuklir dan spionase. Tentunya seperti yang kita tahu, mereka itu saling bersaing untuk memproduksi nuklir. Yang Uni Soviet, USSR memproduksi nuklir, Amerika Serikat menyusul. Amerika Serikat memproduksi nuklir baru yang lebih kuat, maka Uni Soviet menyusul. Ada tahun 80-an itu ada tragedi bocornya yang nuklir Chernobyl, iya, Chernobyl. Tragedi Chernobyl, ya, dan itu merupakan tragedi yang sangat luar biasa karena dampaknya ke negara-negara tetangga. Dan memang kalau yang kita tahu Hiroshima Nagasaki kan udah bisa udah bisa dihuniin karena memang radiasi nuklirnya itu nggak sekuat yang Chernobyl. Kalau Chernobyl ya diperkirakan masih bertahun-tahun lagi ke depan baru bisa dihuni lagi. Mudah-mudahan segera bisa teratasi. Ya. Kemudian spionasenya ada CIA, Central Intelligence Agency, dan Uni Soviet punya KGB. Committed Государственной dan Bezobasnosti. Ya. Ini yang kita tahu presiden sekarang Rusia Vladimir Putin itu juga mantan petinggi di KGB. Oh ya? Karena dulu Putin itu lahir dari kalangan buruh, kemudian bersekolah dan karirnya benar-benar luar biasa. Sampai sekarang memegang presiden seumur hidup ya isunya. Dan ada proxy war. Nah, proxy war tadi seperti yang sudah dijelaskan, perang sekunder terhadap negara dunia ketiga. Contohnya itu lebih ke, sebenarnya kalau proxy war itu lebih ke kayak ke konflik Korea Selatan, Korea Utara, kemudian Vietnam Selatan. Kalau Cina dengan Taiwan lebih ke konflik politik ya. Jadi tidak perang secara fisik. Kalau yang perang secara fisik kan Korea Utara pernah menyerbu Korea Selatan, itu pernah. Tapi kalau Cina dengan Taiwan itu belum dalam wujud perang fisik, belum sampai.
Konflik Kuba itu nuklir, terutama isu-isu tentang nuklir Kuba. Konflik Kamboja ini bisa dikatakan sebagai proxy war. Konflik Afghanistan juga bisa dikatakan sebagai proxy war. Dan tentunya Jerman Barat dan Jerman Timur, ya. Berlin pemisah. Ya, ini ketegangannya. Tegangan. Nah, sekarang kita ke Perang Bintang Antariksa. Jadi Perang Bintang itu bentuk perang dinginnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam bidang teknologi antariksa, yang teknologi luar angkasa, teknologi antariksa yang berlomba-lomba untuk cepat-cepat Star Wars ke luar angkasa. Ya. Ini kan maksudnya esensi dari Perang Bintang itu kan sebenarnya persaingan teknologi, ya. Teknologi yang paling hebat saat itu adalah yang dikedepankan adalah teknologi di mana manusia tuh kalau sudah bisa keluar angkasa maka ya itulah yang luar biasa, lebih ke teknologinya. Tapi pada akhirnya ini stop ya Bu, yang memang untuk keluar angkasa itu benar-benar biayanya enggak main-main. Sedikit, makanya kan betul-betul untuk urusan, karena ini adalah dua kubu yang memang mengklaim paling hebat, ya berapapun harganya dia akan berani. Dia akan berani. Kemudian yang di blok barat ada NASA, di blok timur ada Roscosmos. Ya, mereka memiliki NASA ya, Amerika. Luar biasa NASA. Dimana ini NASA yang pertama itu dari blok timur itu berhasil menerbangkan Sputnik pertama tahun 47 itu tanpa awak. Lebih duluan blok timur untuk urusan masalah seperti ini. Kemudian pada selanjutnya ada Sputnik 2 yang dimana ada anjing yang bernama Laika menjadi awak dan memang nggak kembali, memang nggak. Ya ini kan dalam konsep penelitian kan memang nggak harus langsung manusia. Terus akhirnya sosok yang pertama kali dengan Vostok 1 pertama kali keluar angkasa dan mengorbit bumi dan dengan kapal angkasanya memutari bumi itu ada Yuri Gagarin. Dan dilanjut dengan Valentina Tereshkova tahun 65 itu tahun ini 63 sebagai perempuan pertama yang masuk ke luar angkasa, dan ada Voskhod 2 dengan Alexei Leonov, kemudian ada ini Svetlana Savitskaya pada tahun 82 yang 2 kali ke luar angkasa, kemudian ada Catherine Dwyer ya, dan tadi Alexei Leonov pertama kali yang jalan-jalan di luar angkasa bebas. Begitu. Kemudian di blok barat pertama ada Explore 1 tahun 68 dan 58 Explore 1, dan kemudian ini tanpa awak, dan kemudian disusul Freedom 7 Alan Shepard yang menyusul Yuri Gagarin. Setelah Yuri Gagarin, manusia kedua yang keluar angkasa Alan Shepard. Cuman Alan ini enggak sampai mengorbit Bu, nggak sampai mengorbit kayak Yuri Gagarin. Kemudian lanjutnya tahun 83 ada Sally Christen yang wanita pertama Amerika Serikat yang sampai keluar angkasa. Kemudian ada William Anders, pria keturunan Asia pertama yang sampai ke luar angkasa, kelahiran Hong Kong ini Bu, William. Apollo 8, kemudian Apollo 16 ada John Young. Kemudian ini yang paling booming, Apollo 11 Neil Armstrong yang sampai ke bulan. Gitu. Ya ini bisa dilihat ini dari sama sebelah kiri ada dari blok barat dan sebelah kanan ada dari blok timur. Ini ada anjing Laika, kemudian disusul Yuri Gagarin, kemudian ini yang wanita pertama kali yang sampai keluar angkasa. Kemudian ada ini Amerika bendera. Ini Uni Soviet Bu. Yang ini berarti ini Amerika, ini Uni Soviet, dan ini Amerika. Ini juga Amerika, ada Neil Armstrong, ada tadi Alan, dan ada Sally Christen, bisa dilihat. Dan ya ini Perang Dingin mulai mereda. Perang Dingin mereda itu pada periode sekitar tahun 86 sampai 90. Di sini itu isu Berlin Barat akhirnya selesai dalam meja perundingan, dan akhirnya yang membuat Jerman kembali bersatu.
Ya, reunifikasi Jerman. Kemudian bergabungnya Inggris terhadap masyarakat ekonomi Eropa, semua Eropa termasuk Eropa Timur. Kemudian negara Barat mulai melakukan hubungan diplomatik dengan negara Soviet yaitu Cina. Kemudian kesepakatan pembatasan senjata di SALT 1, SALT 2. Kemudian munculnya tokoh Mikhail Gorbachev yang memang sangat dekat dengan Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat saat itu, dan dengan perestroikanya, dengan glasnost-nya, dengan demokratisasinya, ini mulai mereda nih di sini. Nah, yang terakhir, ya akhirnya Perang Dingin pun berakhir. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kedua negara saling berkuasa, negara adidaya dikuasai, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, mendeklarasikan untuk mengakhiri Perang Dingin dengan ditandatangannya kedua belah pihak yang menyatakan akan melakukan pembicaraan lebih lanjut pada tahun 90, dan kemudian runtuhnya Uni Soviet pada 91 yang betul-betul mengakhiri Perang Dingin. Mungkin Perang Dingin akan beralih tempat ya. Ya, akan beralih mungkin tempat. Karena sekarang juga isunya Amerika dengan Rusia atau Amerika dengan Cina, Korea Utara. Tapi isu-isu Perang Dingin ini kemudian memang berubah ya. Artinya Amerika tidak lagi kemudian mengangkat isu-isu komunisme, tapi kemudian berubah menjadi isu-isu yang HAM misalnya, dan isu-isu terorisme misalnya dan sebagainya. Karena emang dunia memang seperti itu ya, Amerika memang seperti itu. Manakala kemudian satu kekuatan bisa terlumpuhkan, akan dicari kekuatan lain untuk bisa menyeimbangkan kekuatannya ya. Sehingga Perang Dingin selesai, nah isu-isu HAM mulai muncul mendominasi dunia, kemudian isu-isu terorisme, dan sekarang isu-isu terorisme sudah mulai kecil, sekarang berubah ke isu-isu ekonomi liberal. Isu ekonomi liberal, liberalisme, globalisasi, dan sebagainya, demokratisasi di semua lini kehidupan dunia. Terus yang menang siapa nih? Di Perang Dingin ini yang menang? Nggak ada yang menang karena dampaknya bisa negatif dan bisa positif. untuk kepentingan negara-negara tertentu. Tapi sempat dianggap bahwa Amerika negara superpower satu-satunya, itu gimana? Nggak masalah. Tapi tetap ada penyeimbang yang lain. Misalnya kita tahu sekarang itu muncul Cina sebagai kekuatan yang mulai bahkan sudah menandingi secara ekonomi, juga sudah menandingi seperti itu ya. Ini daftar pustaka yang saya mau angkat untuk pertemuan hari ini. Sudah selesai pertemuan hari ini. Oke. Baik, Perang Dingin bagian yang kedua sudah selesai dibahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan tulis. Kami sama-sama belajar untuk kepentingan bersama dan maju untuk kepentingan bersama juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.